Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yaumaddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Innahu la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usikum bitaqwallah. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bertakwa kepada Allah, menjalani yang diperintah, mengupayakan diri ini untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu indikasi takwa itu adalah keikhlasan. Dan salah satu diterimanya ibadah itu karena keikhlasan. Ketika Qabil itu akan membunuh saudaranya, sebab yang satu kurbannya tidak diterima dan yang diterima ini dibunuh. Maka sebelum dibunuh dia berkata, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban itu hanyalah dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka indikasi penerimaan, pemakbulan korban itu salah satunya ada di takwa. Dan keikhlasan itulah sesungguhnya at-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu di sini, sambil menunjuk dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu di sini 3 kali disebutkan. Apa itu ikhlas? Itu sebabnya Ali Ad-Durjani mengatakan at-taqwa huwa fit ta'atu yuradu bihil ikhlas. Takwa kalau dikaitkan menjalani ibadah perintah itu adalah ikhlas. Wa fil ma'siyati yuradu bihi tarku wal hadar. Takwa kalau dikaitkan dengan larangan maksiat adalah meninggalkan dan hati-hati, jangan sampai terjerembab ke dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah wasiat yang diwasiatkan oleh orang-orang sebelum. Wa wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami perintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan juga kepadamu kamu semua, wahai umat Muhammad, hai orang Islam sampai hari kiamat. Agar apa perintah itu? Allah Subhanahu wa taala menuturkan anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dijanjikan oleh Allah golongan orang-orang yang benar bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, meneladani Nabi Ibrahim itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kalau kita mau berkorban, itu disebutkan dalam ayat Allah, bagian dari meneladani dari syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Unta-unta yang disembelih itu adalah bagimu termasuk dari syiar-syiar Allah. Kita berkorban, memotong unta, memotong sapi, memotong kambing dari segala jenisnya itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka syiar-syiar Allah ini, siapa yang mau mengagungkannya, wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk bagian takwa di hati. Itu sebabnya tidak asing meneladani Nabi Ibrahim. Meneladani Nabi Ibrahim itu berarti
meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan itu juga berarti meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran, kalimat uswatun hasanah diperuntukkan kepada dua hamba ini dalam Quran. 3 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang tidak asing bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagimu yang terbaik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali uswatun hasanah untuk Nabi Ibrahim. Laqad kanat lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada padamu suri tauladan yang terbaik, ada pada diri Ibrahim. Masya Allah. Sama. Ketika terulang lagi itu kepada Nabi Ibrahim lagi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ini sama dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi legal formalnya itu Quran, Masya Allah. Contohi ini Nabi ini, Masya Allah. Teladani Nabi Ibrahim, teladani Nabi Muhammad. Kalau ingin menteladani Nabi Ibrahim, teladanilah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karim. Di Quran Allah menyebut wattabi' millata Ibrahim hanifa. Pertama Nabi Muhammad disuruh mengikut millah agamanya Ibrahim yang lurus itu. Lalu kemudian Allah secara umum menyeluruh wattabi'u. Asalnya wattabi', mukhatabnya kepada Nabi Muhammad sendiri. Lalu Allah kemudian melegal formalkan kepada kita semuanya ini, wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti oleh kamu semua millah Ibrahim yang lurus itu, karena dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kalimat yang asalnya itu terungkap oleh Nabi Ibrahim, kemudian ada pada diri Nabi Muhammad, kemudian ada pada diri kita semua ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asalnya Nabi Ibrahim itu. Kemudian kepada Rasulullah Muhammad, kemudian pada kita setiap sholat kadang-kadang pakai tawajuh itu. Oh, kita berdialog dengan Allah, menjanjikan diri hanya kepadamu ya Allah kami hadapkan diriku yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan kami ya Allah tidak termasuk orang yang mempersekutukan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki, bahkan dituturkan semuanya ini ya Allah, hidup dan matiku. Wa nusuki, inna sholati wa nusuki, sholatku ya Allah, wa nusuki. Sementara sering diterjemahkan itu ibadahku, sesungguhnya itu berasal dari kata nasaka yang suku, itu memotong, menyembelih. Sesungguhnya sholatku, korbanku ya Allah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya itu untuk Allah, semuanya itu kepunyaan Allah yang mengatur alam semesta ini. Heran kadang, sesungguhnya sholatku dan korbanku, tapi tidak pernah korban. Allah akan tanya, mana korbanmu? Tiap hari ngomong wanusuki wanusuki. Oh, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim dikenal Abul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para nabi rasul. Sekaligus beliau dikenal Imamul Muwahhidin, pemimpin penegak untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berulang-ulang Allah menyebut dalam Quran wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak termasuk
orang-orang yang mempersekutukan kepada Allah. Kalau kita mengkaji ketauhidan Nabi Ibrahim, barangkali kita belum mampu. Dia sakit. Kalau sakit, bukan dokter dan kapsul obat yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim kalau sakit, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yang menyembuhkan itu Allah. Kita kadang berkata, cocok saya dengan dokter itu, hilang semua penyakit. Syirik sudah itu. Obat ini yang mandiku ngono kadang-kadang. Tidak terkontrol ucapan kita kadang-kadang. Kita tidak meneladani Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu wis gak obat-obatan wis. Kalau saya sakit, Allah yang ngobati. Kalaupun minum air putih, itu sekedar air minum air putih. Karena minal ma'i kullu syai'in hayyin. Itu bisa menghidupkan sesungguhnya Allah. Tapi sesungguhnya yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhidnya. Itu sebenarnya sampai dibakar karena menyuarakan tauhid di tengah-tengah kehidupan musyrik. Hanya dia yang mentauhid kepada Allah. Istrinya Sarah mentauhid kepada Allah. Ponakannya Nabi Lut ketika itu mentauhidkan kepada Allah. Harus dia mengalami ancaman yang berat, dibakar Allah. Ketika dibakar, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah yang melindungi aku. Aku pasrahkan diriku kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil. Dialah yang memelihara, mengatur semua alam dan aras yang besar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena hatinya menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan dia. Api tidak ada apa-apanya. Allah yang punya api mengatakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Panas jadi dingin. Kalau dingin saja beku mati Ibrahim. Tapi menyelamatkan. Inilah orang yang tauhidnya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini menteladani yang pertama dari sisi akidah ketauhidan. Menteladani dari sisi syariat. Hampir semua syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian Nabi Muhammad mentauhidkan dalam kehidupan bangsa Arab yang ketika itu terkenal kesyirikannya. Risikonya berat Nabi Muhammad. 3 opsi yang harus dilaksanakan: ditangkap, dipenjara, atau dibunuh, atau dibuang, atau dikucilkan, bahkan harus diusir dari negeri kelahirannya. Tapi itu pun dijalani oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minin. Ayat ini turun, Nabi Muhammad mengumandangkannya di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai semua manusia, katakan tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Hidup ini tidak ada Tuhan kalau bukan Allah. Ya. Katakan begitu, pasti Anda akan selamat, Anda akan bahagia, Anda akan beruntung dan menang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini turun ayat ini, Rasulullah menyebutkan seperti itu. Allah. Risikonya dia harus ditangkap. Dia kalau kena harus dibunuh, sama dengan Nabi Ibrahim. Dan dia karena mendapatkan bocoran dari Allah, semua makar itu direncanakan oleh mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebelum dia ditangkap, Allah serukan segera tinggalkan Mekah Muhammad menuju Madinah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Secara ketauhidan terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seberani Nabi Ibrahim mematahkan semua Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan. Tidak hanya dia itu intoleran kalau boleh disebut sekarang. Dia tidak kompromi dengan keberhalaan. Semua patung dihancurkan. Para jamaah,
karena hidup harus mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dalam Quran menyebutkan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai kalimat. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan dengan berbagai kalimat ini, dengan berbagai perintah-perintah. Fa'atammahun, semua itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan lulus. Tidak ada satupun perintah yang tidak terlaksana. Nabi Ibrahim, perintah mulai dari awal sampai akhir. Perintah mengumandangkan keimanan tauhid kepada Allah, risikonya harus dirajam oleh bapaknya sendiri. Risikonya harus dibunuh oleh pemerintah pada waktu itu, rejim Namrud. Perintah secara pribadi, dia harus berkhitan walaupun umur sudah lanjut, dan berkhitan dengan tangannya sendiri, bukan dokter. Waqtatana bil qadum, dia khitan dengan pecok lewat tangannya sendiri, umur 80 tahun. Perintah yang diidam-idamkan mendapatkan anak supaya bisa melangsungkan keberlangsungan nilai-nilai kerislahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin. Berulang dia mendambakan supaya mendapatkan anak yang soleh. Begitu didapat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah anak bisa berjalan dan bisa membantu kegiatan orang tua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengeksekusinya dengan disembelih. Allah ya kan. Ini arafil manam anni adbahu. Anakku, dalam mimpiku nak, kamu harus tak sembelih nak. Fandur mada taro, bagaimana anak menurutmu kalau kamu tak potong lehermu? Jawaban yang seimbang, anak yang dididik kesolehan oleh sang ayah yang alim, yang bertauhid dan bersoleh ini. Anaknya mengatakan, qala ya abatif al-matumar. Bah, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan segera, bah. Allah. Potong nak, potong, bah. Allah. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Kelak Abah akan mendapati aku sebagai anak yang termasuk hamba-hamba yang sabar. Allah. Benar dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kurban melalui Nabi Ibrahim, objeknya bukan materi bahan harta, tetapi objeknya adalah darah daging yang harus disembelih, yang dicintai. Mana yang dikedepankan? Apakah dia cinta dengan dunia ataukah dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saat itulah keimanannya yang menjawab. Lebih mengedepankan percaya dan cintanya kepada Allah, sekalipun darah dagingnya yang dicintai harus disembelih Allah. Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu berkorban selama 8 kali Idul Adha didapati. Karena syariat Idul Adha datang kepada beliau Rasulullah setelah Nabi hijrah dari Mekah Madinah 2 tahun. Selama 8 kali Nabi Muhammad berkorban, terus tidak pernah absen. Nabi Muhammad berkorban dengan 2 domba, 2 domba, 2 domba, sampai seterusnya. Ketika dipotong yang satu, ini adalah untuk Muhammad wa ahli dan keluarganya. Yang satu dipotong, ini untuk umat Muhammad yang tidak bisa berkorban, yang mentauhidkan kepada Allah. Sampai di penghujungnya Nabi Muhammad dalam melaksanakan Hajjatul Wada, maka korban beliau spektakuler mungkin sampai sekarang belum ada yang nandingi. 100 ekor unta yang terbaik. Asalnya 2. Tanda akan datang ajal, diperbesar korbannya Rasulullah. 100 ekor unta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dan menyuruh kepada kita pada waktu itu para sahabatnya, untuk yang kita sekarang kepada kita, dahu kata Rasulullah, berkorbanlah
Ma'amila binu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah min irqatidam. Rasul berkata, tidak ada amal yang dilakukan oleh semua manusia ini ketika hari raya kurban itu dibanding daripada menumpahkan darah menyembelih. Kalau ada orang begini, iya itu amal soleh. Tapi Rasul mengatakan tidak ada yang bisa melampaui kecintaannya oleh Allah dibanding daripada menyembelih hari raya itu. Jangan sampai tidak menyembelih. Sehingga Rasulullah, kenapa sampai begitu? Wa inna dam la yaqa'u minallah qabla ayyaqa'u alal ard. Darah yang muncrat dipotong orang ketika hari raya itu lebih dicintai Allah, langsung diterima di tangan Allah sebelum dia mengucur ke tanah. Padahal begitu cepatnya. Tapi Allah begitu cepatnya langsung menerimanya. Allah. Kenapa amal yang sangat dicintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah, wa innahu latati yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha. Nanti dah hilang itu kurban. Semuanya datang persis kembali menuju orang pengorbannya di hari kiamat. Itu Rasulullah menutup pesannya. Kata beliau, wa tayyibu biha nafsan. Yang baik hatimu kalau berkorban. Jangan merasa eman. Besarkan kurbanmu, hatimu besarkan pula Allah. Karena itu sesungguhnya milikmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah detik-detik terakhirnya dibesarkan kurbannya sampai 100 ekor unta pilihan. Kalau kita andaikan tahu kalau hari ini sudah akhir, andaikan tahu, tiru Rasulullah. Jangan patungan. Beli 1 ekor sapi potong, Masya Allah. Bila perlu beli 10 ekor sapi yang kaya-kaya ini ya, Masya Allah. Bila perlu 100 ekor sapi, walaupun keluargamu cuma 7 orang. Allah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim setelah lulus mengorban putranya, spontan diganti oleh Allah. Keikhlasan memantul penggantian itu langsung diberikan. Itu sebabnya sama dengan Qabil dan Habil. Habil diterima kurbannya, spontan ditunjukkan tandanya, bersiwa. Tapi Qabil kurbannya tidak ada yang nyentuh sama sekali. Karena tidak ikhlas. Diambilkan sing elek-elek. Oh. Karena melihat, cek kusing diterima, langsung akan dibunuh itu saudaranya. Saudara mengatakan hanya Allah menerima korban hati orang-orang yang takwa. Ya Allah. Takwa kata Rasul itu ikhlas di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau benar korban kita ikhlas, spontan Pak diganti Pak. Habis spontan ditunjukkan, habis. Nabi Ibrahim spontan wafadainahu bidibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan domba yang besar. Ismail selamat, tidak mati. Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat daging. Itu pergantiannya spontan. Kenapa keikhlasan? Itu sebabnya Allah dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Jangan ragu. Apapun yang mau keluarkan untuk jalan Allah, Allah janji akan ganti. Oh. Kalau ikhlasnya itu kuat, gantinya terus kuat. Kalau saya empat ini korban apa enggak? Korban suwe kon ganti ini. Masih kon mencicil kalau diganti kon carno. Apa mana tidak ikhlas? Oh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauladani Nabi Ibrahim itu berarti mentauladani Rasulullah. Mentauladani Rasulullah itu berarti mentauladani Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mentauladaninya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang benar-benar menjaga apa yang telah dituntunkan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir syariat-syariat ini, Pak, itu dulu ada di dalam syariat Nabi Ibrahim. Ada kurban, ya. Ada khitan, ya.
Ada menjamu tamu? Iya. Ada haji. Haji. Itu sekarang haji. Syariat Rasulullah SAW. Dulu Nabi Ibrahim pelapornya. Ada sholat, Nabi Ibrahim sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang mendirikan sholat, ya Allah. Termasuk semua anak cucu kami, ya Allah. Ada puasa, Nabi Ibrahim puasa. Seterusnya ada bersedekah, apa lagi? Para jamaah, maka inilah mentauladani kepada Rasulullah SAW, mentauladani kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwa, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Mal adohi ya Rasulullah?" Apa itu berkorban ya Rasulullah? Rasulullah spontan menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah perbuatan bapak nenekmu Ibrahim, bapak moyangmu Ibrahim. Rasulullah ditanya, "Wa malana minha?" Kalau kami sudah berkorban, apa yang dapat kami dapati ya Rasul? Rasul mengatakan, "Bikulli sya'ratin hasanah." Setiap sehelai rambutnya itu dihitung satu hasanah, kebaikan. Para sahabat masih tidak percaya. Mafisu. Bagaimana bulu-bulu semua yang di kaki, di bontotnya terusnya itu. Diulang oleh Rasulullah, "Bikulli sya'ratin hasanah." Semua bulunya, setiap lembaran satu lembarnya itu adalah diganjar satu kebaikan. Kalau Allah melipat minimal satu kebaikan itu 10 kali pahalanya. Hitung itu bulunya kambing. Sampai mata gak iso kan gitu. Oh. Bulunya sapi itu. Oh, ya. Ya Karim. Begitu besarnya pahala kurban, Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh diganti-ganti kurban. Diganti buat sedekah, mari jangan, Masya Allah. Gak ada melampaui pahalanya nandingi kurban. Semoga Allah memudahkan kepada kita, diberikan rezeki. Walaupun ini masih sudah dekat, tapi sudah dekat. Semoga kalau Allah melimpahkan rezeki begitu mudahnya, mari kita upayakan untuk bisa berkorban. Innallaha ta'ala yaqul wa biqoulihi haddadil muhtadun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu an khulafa'ir rasyidin wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.